Assalamualaikum, saya Egy Rapsanjani, mahasiswa Prodi Teknik Lautan. Di sini saya akan membahas tentang dinamika struktur laut. Pantai atau shore, daerah yang merupakan pertemuan antara laut dan daratan, diukur pada saat pasang tertinggi dan surut terendah. Ada dua faktor yang mempengaruhi perubahan garis pantai di sini. Yang pertama faktor hidro dan yang kedua faktor antropogenik. Faktor hidro disebabkan oleh gelombang, arus, dan pasang surut. Sedangkan faktor antropogenik, faktor ini disebabkan oleh proses geomorfologi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Di sini ada 12 jenis pantai berdasarkan proses pembentukannya, yaitu pantai Spit, pantai Beemot, pantai Tambolo, pantai Fjord, pantai Ria, pantai Sekarin, pantai berbukit pasir, pantai berdanau atau disebut pantai Laguna, pantai Liman, pantai Estuarium, pantai Delta, pantai Karang. Di sini kita akan membahas pengertian hidrooceanografi. Hidrooceanografi adalah suatu lingkup ilmiah laut yang secara khusus mempelajari tentang sifat-sifat dari pergerakan air laut yang meliputi pasang surut, gelombang laut, dan arus laut. Pasang surut adalah fluktuasi muka air laut karena adanya gaya tarik benda-benda di langit, terutama matahari dan bulan. Gaya tarik-menarik ini tergantung dari jarak bumi dengan benda langit dan massa benda langit itu sendiri. Gelombang adalah pergerakan naik turunnya air laut di sepanjang permukaan air. Gelombang terjadi karena adanya angin yang bertiup di atas permukaan perairan yang menimbulkan gaya tekan ke bawah. Nah, gaya ini yang akan mendorong permukaan air menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tempat di sekitarnya, mengakibatkan ketidakseimbangan sehingga terjadi dorongan massa air yang lebih tinggi untuk mengisi tempat yang lebih rendah. Arus laut adalah pergerakan massa air secara vertikal atau horizontal. Secara vertikal dan horizontal, sehingga menunjukkan keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas terjadi di seluruh lautan. Arus ini juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dikarenakan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Ini jenis pasang surut yang ada di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pasang surut semi diurnal atau pasang surut harian ganda. Pasang surut ini 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam 1 hari atau 24 jam. Periode pasang surutnya rata-rata 12 jam 24 menit. Perairan pasang surut ini bisa ditemukan di perairan Selat Malaka. Pasang surut diurnal atau pasang surut harian tunggal. Pasang surut ini terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut dalam 24 jam. Periode pasang surut adalah 24 jam 50 menit. Misalnya pasang surut ini dapat ditemukan di sekitar Selat Karimata. Pasang surut campuran condong harian tunggal mix atau pasang surut campuran merupakan pasang surut yang tiap harinya terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut, tapi terkadang dengan 2 kali pasang dan 2 kali surut yang sangat berbeda kalau berbeda dalam tinggi dan waktu. Ini terdapat di pantai selatan Kalimantan dan pantai utara Jawa Barat. Selanjutnya, pasang surut campuran condong harian ganda merupakan pasang surut yang terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam sehari, tetapi terkadang terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut dengan memiliki tinggi dan waktu yang berbeda. Ini biasanya pasang surut ini terdapat di pantai selatan Jawa dan Indonesia bagian timur. Sifat-sifat gelombang terdapat di sini. Ada 3 sifat gelombang. Yang pertama reflection, yang kedua refraction, yang ketiga diffraction. Reflection yaitu gelombang akan dipantulkan apabila
menemukan bentuk pantai yang memiliki topografi relief atau suatu penghalang karena memiliki bidang pantul yang relatif tegak lurus terhadap arah gelombang yang datang. Refraction, yaitu gelombang akan dibelokkan menuju pusat sehingga tampak gelombang yang datang akan menuju ke suatu titik. Diffraction, yaitu gelombang yang akan dibelokkan menuju ke segala arah sehingga tampak gelombang akan menyebar pada seluruh garis pantai. Faktor-faktor yang mempengaruhi arus laut yaitu bentuk topografi, dasar lautan, dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Beberapa sistem lautan utama di dunia dibatasi oleh massa daratan dari 3 sisi dan pulau arus ekuatorial counter di sisi yang keempat. Batas-batas ini menghasilkan sistem aliran yang hampir tertutup dan cenderung membuat aliran mengarah dalam suatu bentuk bulatan. Gaya Coriolis dan arus Ekman. Gaya Coriolis dan mempengaruhi aliran massa air, di mana gaya ini akan membelokkan arah dari yang lurus. Gaya Coriolis juga yang menyebabkan timbulnya perubahan arah arus yang kompleks susunannya yang terjadi sesuai dengan semakin dalamnya kedalaman suatu perairan. Sedangkan perbedaan densitas serta upwelling dan sinking. Perbedaan densitas menyebabkan timbulnya aliran massa air dari laut yang dalam di daerah kutub selatan dan kutub utara ke arah daerah tropis.